Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini saya berada di depan Stadion Gelora Delta Sidoarjo ya. Tempat pelaksanaan perayaan resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu pada hari ini tanggal 7 Februari tahun 2023, tepatnya pada hari Selasa. Nah, kalau untuk hijriahnya yaitu tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah. Jadi NU ini Nahdlatul Ulama pemirsa, yang kalau Masehi didirikan 31 Januari 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Muhammad Bisri Sansuri. Itu usianya 1 abad itu dihitung berdasarkan perhitungan kalender Hijriah atau Komariah, bukan kalender Samsiah atau kalender Masehi begitu. Nah, kalau berdasarkan kalender Masehi, usia NU untuk 1 abad masih nanti tahun 2026. Tetapi kalau Hijriah yaitu hari ini pemirsa, tahun 2023 ini. Nah, bisa pemirsa saksikan, ini adalah suasana di depan stadion setelah tadi pagi hari diadakan perayaan puncak peringatan 1 abad NU yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Dan tadi waktu acara pemirsa itu hadir beberapa pejabat, diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian ada Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati, kemudian ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kemudian ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno, kemudian juga ada Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Tadi juga terlihat Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden Republik Indonesia yang kelima yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala pemirsa. Kemudian ada juga Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Nah, pemirsa perlu ketahui bahwa ketika tadi acara puncak, tidak semua peserta atau pengunjung dari warga Nahdien ini pemirsa ya, itu bisa masuk ya. Kalau dibedakan warga Nahdien mungkin ada 2, ada struktural ya yang menjadi pengurus, baik mulai tingkat pengurus besar wilayah, pengurus cabang atau pengurus cabang istimewa di luar negeri, termasuk majelis wakil cabang di kecamatan dan pengurus ranting. Tetapi yang kebanyakan mereka ini warga NU kultural pemirsa. Jadi secara kultur itu, secara budaya, secara amaliyah mungkin dalam ibadah itu Nahdien lah. Gampang kalau kita lihat orang Nahdien misalnya tahlilan, kalau sholat subuh itu baca kunut, kalau taraweh 20 rakaat dan seterusnya. Biasanya sarungan dan seterusnya, kemudian pakai kopiah seperti yang pemirsa saksikan ini pemirsa. Nah, selesai acara mereka bebas pemirsa untuk kemudian ada di sini berkeliling di area stadion. Dan pemirsa, perlu pemirsa ketahui, Stadion Gelora Delta ini adalah berlokasi di Sidoarjo pemirsa. Di depan ini pemirsa bisa saksikan adalah Jalan Ponti ya, namanya Jalan Ponti. Kemudian di sebelah sana atau Ponti Street, di sana ada Jalan Pahlawan atau Hero Street ya. Dan stadion ini dulu dibangun tahun 1997 hingga 98 ketika Jawa Timur menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON. Kalau PON dulu pertama kali di Solo ya atau di Surakarta. Nah, Jawa Timur ketika menjadi tuan rumah waktu itu gubernurnya Pak Imam Utomo, itu dibangun stadion ini pemirsa dan diresmikan oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie ya, B.J. Habibie begitu. Nah, pemirsa, acara perayaan 1 abad ini dimulai tadi malam ya, jam atau pukul 00.00 dini hari waktu Indonesia Barat sampai nanti malam lagi yaitu jam 23:59 atau jam 12 malam begitu. Dan pemirsa bisa saksikan para peserta yang datang ini rata-rata adalah bukan hanya dari seluruh penjuru Indonesia pemirsa ya. Indonesia ini luas loh, warganya banyak pemirsa. Penduduknya nomor 4 terbesar di dunia ya. Dan muslimnya terbesar di dunia. Kalau nomor 1 itu mana? Tiongkok atau Cina, kemudian India, Amerika Serikat, baru Indonesia. Muslimnya terbesar dan kebanyakan adalah warga NU atau Nahdien. Di samping kalau bicara Islam ada organisasi yang lain. Misalnya Muhammadiyah, itu lebih duluan berdiri Muhammadiyah itu. Kalau NU 31 Januari 1926 di Surabaya, kalau Muhammadiyah itu 1912 di Yogyakarta pemirsa ya, oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian ada lagi kalau di Indonesia Persatuan Islam Persis, itu rata-rata di Jawa Barat ya, di Bandung. Ada Nahdlatul Wathon di Lombok NTB, ada
Tarekat Qadiriyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, kemudian ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia, Gerakan Dakwah Islam Indonesia, dan seterusnya. Luar biasa memang. Jadi warga NU ini pemirsa itu berdatangan tidak hanya dari Jawa Timur, tapi dari seluruh Indonesia begitu. Ada yang melalui jalur darat, kemudian kalau di sini jalur darat, kalau terminal umum ada terminal Purabaya pemirsa di Mungurasih ya, Kecamatan Waru, berdekatan dengan Surabaya. Terus ada melalui transportasi udara, ada Bandar Udara Juanda ya. Kemudian ada lagi melalui kapal laut, misalnya di Surabaya ada Tanjung Perak Port, pelabuhan Tanjung Perak, luar biasa. Bahkan mereka rela bermacet-macet, ini luar biasa pemirsa. Tadi malam sampai tadi pagi itu penuh ini di sini di Sidoarjo. Kalau digambarkan mungkin persis nanti seperti di Padang Mahsyar ketika kiamat itu pemirsa. Kalau di Padang Mahsyar kan mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau tadi hanya umatnya Nabi Muhammad pemirsa. Tapi yang masih ada di dunia kan, sebagian sudah berpindah ke alam kubur atau alam barzah. Semoga pemirsa yang menyaksikan video ini saya doakan sehat, panjang umur, sehat badannya, sehat rohaninya, tapi juga sehat ekonomi pemirsa, sehat dompetnya. Fisik sehat tapi dompet tidak sehat, tidak enak pemirsa, oke? Nah, termasuk yang menyaksikan video ini. Nah, nanti saya ajak jalan-jalan ke dalam untuk melihat suasana Stadion Gelora Delta ini pasca tadi pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Nah, mari pemirsa, saya ajak jalan-jalan. Jadi ini pintu utama ya, atau tribun utama di dalam. Tapi untuk pintunya ditutup pemirsa. Sekarang warga rata-rata lesehan, istirahat ya, setelah kecapean mungkin mereka dari berbagai daerah begitu. Saya ajak jalan ke sana. Nah ini ya, BSI itu maksudnya. Pemerintah selain menyiagakan untuk kesehatan pemirsa seperti ambulan ini, juga untuk tempat penginapan, makanan secara gratis, untuk mandi, sholat luar biasa. Bahkan berbagai lokasi dinas pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya termasuk Surabaya dan juga beberapa instansi, tidak hanya NU pemirsa, bahkan organisasi Islam yang lain seperti Muhammadiyah juga menyiagakan seperti lembaganya ya, baik kantor Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo, dan mereka juga mengerahkan berbagai fasilitas yang ada termasuk ambulan dan seterusnya untuk acara NU ini. Luar biasa, ini menurut saya adalah suatu hal yang harus dibudayakan, dikerjasamakan. Jadi sesama, apalagi sesama ormas Islam, apalagi sesama anak bangsa, ini harus saling bekerja sama, ta'awun ya, tolong menolong begitu pemirsa. Sambil jalan, sambil saya ajak ngomong pemirsa. Jadi ini kader NU dari berbagai daerah, rata-rata masih muda ini pemirsa. Ini jalan-jalan, kalau sudah agak sepuh, nah itu mereka beristirahat begitu ya, karena mungkin gampang capek. Nah, ini ada pos kesehatan dari Arta Graha Peduli pemirsa. Ini perusahaannya Pak Tommy Winata, ini Arta Graha ini. Luar biasa memang perusahaan, kemudian juga berbagai tokoh begitu ya yang peduli atau terhadap acara ini. Selain mereka mengucapkan selamat, mungkin kalau tokoh biasanya agak ada bau politiknya pemirsa, tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang NU itu milik semua, tidak hanya satu partai politik lah ya, karena NU bukan organisasi politik, walaupun dalam sejarah dulu pernah menjadi partai politik ketika ketuanya Pak Idham Khalid begitu ya. Nah, ini ada posko kesehatan, pos kesehatan. Ini teman-teman dari Banser pemirsa yang mengamankan acara perayaan 1 abad ini ya. Banser ini barisan Ansor Serbaguna, mereka di bawah Gerakan Pemuda Ansor ya pemirsa, yang diketuai Gus Yakut yang juga Menteri Agama ya. Nah, Masnya Banser juga? Ah, ini bisa diwawancara ini. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Warsono. Pak Warsono dari Dasmarsraya, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Dasmarsraya Pak ya. Luar biasa, Minang Pak ya. Itu turunan tuh. Oh, tapi rumah di sana. Iya, tahun 79. Naik apa ke sini? Kemarin naik ini sudah nginep ke sini 3 hari. Wah, ke sini Pak. Oh, sudah 3 hari. Iya, sudah 3 hari. Oh, iya ya, pengurus NU atau warga biasa? PCNU-nya tadi hadir, tapi tadi kan sinyal paginya kan susah dihubungi. Oh, ya. Ini tadi jam 11 lewat. Naik apa Pak ke sini? Bis. Oh, naik bis, nggak naik pesawat ya? Enggak. Oh, kapan rencana pulang? Mungkin ya istirahat dulu. Kalau aslinya mana? Kalau orang tua ibu Boyolali, bapak Pati. Jawa Tengah. Ya, Oh, iya. Kan tahun 79.
Oh, tadi waktu ada presiden di dalam apa di luar? Di luar. Oh, di luar. Nggak bisa masuk? Mau masuk sempit nggak bisa. Oh, iya. Ya, jadi pejabat dulu bisa masuk, Bapak. Oke, gitu aja, nggih. Hati-hati ya, sehat selalu. Oke. Ke dalam, pemirsa. Nah, ini pemandangan di luar stadion ya. Jadi acaranya masih berlangsung sampai nanti malam, pemirsa ya. Termasuk ada penampilan nanti dari Bang Haji Roma Irama, dari Maher Zain dan lain-lain ya. Mungkin juga atraksi nanti dari pencaksilat Pagar Nusa misalnya. Nah, ini markasnya Deltras ya. Delta Sidoarjo itu. Itu organisasi bola, pemirsa, kayak Surabaya Persebaya, Malang Arema dan seterusnya lah. Madura United misalnya. Oke. Saya ajak lihat situasi di luar, nanti saya ajak masuk ke dalam. Ada yang jual souvenir, kaos dan seterusnya, pemirsa. Kalau bicara NU itu tidak hanya organisasi NU, pemirsa. Secara struktural NU itu dari atas ada pengurus besar, kemudian pengurus wilayah tingkat provinsi, terus tingkat kabupaten kota ada pengurus cabang, kalau di luar negeri ada pengurus cabang istimewa, kemudian di tingkat kecamatan ada pengurus majelis wakil cabang atau MWC, kemudian kalau tingkat desa ada pengurus ranting atau itu di tingkat kelurahan ya atau desa. Nah, kemudian untuk BANOM, Badan Otonom, pemirsa, di bawah NU itu banyak sekali organisasinya itu ya. Jadi misalnya saja ada Muslimat ya, kalau untuk ibu-ibu itu Muslimat NU, kemudian ada Fatayat ya, kemudian itu untuk tingkat remaja, kemudian ada lagi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU, ada Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU, kemudian ada juga Gerakan Pemuda Ansor ya, GP Ansor, kemudian ada lagi lembaga itu misalnya lembaga kajian pengembangan sumber daya manusia Lakpesda, lembaga pendidikan Ma'arif, Persatuan Guru NU Pergunu, kemudian ada lagi Ikatan Sarjana NU atau ISNU, mungkin nanti ada lagi Ikatan Magister NU, Ikatan Doktor NU ya. Kemudian ada lagi PDNU, Persatuan Perhimpunan Dokter NU misalnya. Kemudian juga ada Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, bergerak dalam bidang seni budaya. Kemudian ada Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, itu menaungi buruh-buruh atau pekerja dari NU. Kemudian ada Badan Hisab dan Ru'yat, itu lembaga falakiyah yang biasanya menentukan awal Ramadan, awal Idul Fitri, itu pemirsa yang sering itu kan. Dan biasanya kalau di Muhammadiyah kan ada hisab, di NU itu hisab dan sekaligus ru'yah begitu ya, artinya melihat hilal begitu, melihat bulan dan seterusnya lah ya. Banyak sekali organisasi yang badan otonom yang di bawah NU itu, pemirsa. Nah, ini sekali lagi adalah situasi di luar, pemirsa. Masih itu banyak kios-kios ya di sana. Ada Nahdlatul Tujar itu dulu ketika awal berdiri memang NU itu bergerak dalam bidang ekonomi, karena diakui atau tidak masyarakat Indonesia ini rata-rata menengah ekonominya, khususnya warga Nahdliyin itu pada masanya dulu menengah ke bawah. Mungkin sekarang sudah banyak yang menengah ke atas. Jadi perhimpunan pedagang kalau Tujar itu. Nah, seperti di Syarikat Islam dulu ada SDI, Syarikat Dagang Islam. Nah, ini bendera NU, pemirsa, di Stadion Gelora Delta ini. Ya, ini situasi di luar sekali lagi. Sekarang saya aja masuk ke dalam. Ini adalah suasana di dalam Stadion Gelora Delta Sidoarjo, pemirsa, tempat perayaan 1 abad NU yang tadi sudah selesai dan sekarang akan dilakukan mungkin berbagai kegiatan yang belum ya sampai nanti malam, pemirsa. Nah, luar biasa, itu tempat menyalakan api pon dulu itu, ya. Mas. Para pengunjung duduk sini, pemirsa ya. Ada yang bersantai, ada yang berfoto begitu ya. Kemudian juga ada yang sambil menikmati cemilan itu ya. Ada yang sambil
Ya, menikmati pemandangan. Memang kalau menghadiri acara, kalau belum ke lokasi yang inti memang belum lengkap pemirsa. Nah, ini ada beduk pemirsa ya. Ini beduk yang tadi dipukul ketika ada Presiden Jokowi ini pemirsa. Ada logonya NU, 1 abad NU. Kemudian didirikan ini dulu pemirsa, hijriahnya 1344 hijriah sampai 1444 hijriah. Artinya kalau dihitung kalender hijriah memang usianya sudah 100 tahun. Tetapi kalau Masehi belum pemirsa. Nah, coba saya pukul beduknya ini. Permisi deh ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kulit apa pemirsa? Kulit sapi atau kerbau ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah. Beduk, karena biasanya kalau NU itu masjidnya ada beduknya pemirsa ya. Tanda ketika akan dimulai azan begitu. Nah, antusiasme memang luar biasa ini mereka ini ya. Datang ke sini itu macetnya luar biasa kalau pemirsa bisa saksikan lalu lintas di Sidoarjo dan sekitarnya. Baik dari arah Surabaya Jalan Ayani, termasuk dari Bundaran Waru, dari Medaeng misalnya, dari arah Kediri, Mojokerto misalnya, Krian sepanjang, termasuk dari arah Porong, Gempol, Pasuruan misalnya, yang dari arah Malang pemirsa, semuanya macet gitu, luar biasa. Dan sekarang kalau dilihat pengunjungnya sebagian sudah banyak yang pulang pemirsa. Tapi sebagian masih bertahan, tentu tidak melewatkan karena tadi ketika ada presiden tidak bisa semuanya masuk, kecuali yang membawa undangan misalnya, baik itu pengurus ya maupun pejabat pemirsa. Saya sendiri mohon maaf karena berbagai hal baru tiba tadi pagi ya dari Malang begitu, datang ke sini alhamdulillah, sehingga bisa memberikan video ini, menyiarkan kepada pemirsa tentang situasi Gelora Delta. Barangkali bagi Anda yang belum datang ke Sidoarjo, khususnya warga NU maupun siapapun yang ingin menyaksikan, karena NU itu organisasi untuk semua, itu monggo datang ke sini, hati-hati ya pemirsa, karena bagi warga NU mungkin kalau bicara 1 abad kapan lagi, nanti nunggu 2 abad ya mudah-mudahan dunianya masih ada pemirsa, atau tidak kalau sudah pindah alam misalnya. Semoga sehat semua, panjang umur ya. Setelah ini saya akhiri di sini. Banyak sekali memang tokoh-tokoh nasional itu, ada fotonya Habib Syekh itu pemirsa ya. Solawatan itu Syekh Hermania kalau bicara tentang jamaah beliau itu. Nggak tahu, tadi malam sudah atau itu? Jadi tadi malam ada Habib Syekh, Qiyamul Lail, agak sini karena musiknya nanti nggak begitu dengar gitu. Ini panggung utama tadi pemirsa, ketika presiden, tamu-tamu VIP tadi di sebelah sini ya. Nah, tadi betul-betul steril memang pemirsa, ketika ada presiden tidak semua orang bisa masuk. Jadi sekarang sudah bisa, sehingga bisa berfoto-foto ria di sini di dalam Stadion Gelora Delta Sidoarjo ini ya. Mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Artinya kalau hanya sekedar mendung tidak apa-apa, mudahan tidak hujan sehingga bisa nikmat begitu bagi para pengunjung. Tentu bagi Anda yang membawa barang bawaan untuk berhati-hati, karena banyak orang itu kan biasanya kita itu tidak terkontrol begitu. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi di sini panitia betul-betul memanjakan peserta, baik di sisi penginapan, makanan, minuman, tempat tidur, mandi dan seterusnya, banyak tempat ya pemirsa. Jadi tidak perlu khawatir bagi Anda yang mungkin tidak ada uang atau sedang rupiahnya melemah. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini rupiahnya kuat ya pemirsa ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya sambung podcast dengan tokoh-tokoh pemirsa, termasuk dari internal NU maupun dari luar NU misalnya. Termasuk barangkali kalau ada nanti dari ormas lain, terutama dari Muhammadiyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.